Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pernikahan yang menjamak dua wanita, yang seandainya dua wanita itu satu laki-laki satu wanita tidak boleh menikah atau haram menikah, maka demikian juga tidak diperbolehkan untuk dijamak dalam pernikahan satu suami. Dan kita sebutkan hikmah dilarangnya pernikahan semacam ini karena bisa memutuskan tali silaturahim, yang mana menyambung silaturahim itu wajib dan memutuskan tali silaturahim itu haram. Memutuskan tali silaturahim itu dosa besar. Adapun pertikaian antara satu istri dengan istri yang kedua apabila tidak ada kaitan silaturahim nasab, maka itu adalah pertikaian yang biasa, tidak masuk dalam dosa besar. Maka dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis Isa bin Tolhah, beliau melarang menikahi wanita dengan kerabatnya. Apa sebabnya? Makhafatal qati'ah, karena takut atau dikhawatirkan memutuskan tali silaturahim. Ya, ini disebutkan dalam tafsir Al-Alusi, juga disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Ya, walaupun sanadnya masih perlu dikoreksi karena diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang mursal, artinya hadis ini sanadnya terputus, akan tetapi hikmah yang terkandung dalam hadis di atas benar. Ya, maka dengan demikian menikahi dua wanita sekaligus, apabila seandainya dua wanita itu satu laki-laki satu wanita boleh dinikahkan, walaupun masih ada kekerabatan, maka diperbolehkan. Ya, maka dibahas di sini pada poin 5603. La yahrumul jam'u baina ibnatail ammi wal khol. Ya, tidak diharamkan untuk menjamak atau menikahi dua wanita, yang satu anak pamannya, yang satu anak bibinya, yang satu anak saudara ayahnya, yang satu anak saudara ibunya. Ya, ini tidak diharamkan karena ini adalah sepupu. Jadi menikahi dua wanita yang masih terikat kekerabatan sepupu itu boleh. Kenapa? Karena sepupu itu boleh menikah. Ya. Maka penulis berkata, wala yahrumul jam'u baina ibnatil am au ibnatil khol.
fi qauli amati ahlil ilmi li'adamin nas fihi ma bitahrim. Maka tidak diharamkan menjamak dua wanita dari dua paman yang berbeda pada pendapat mayoritas para ulama, karena tidak ada nas yang mengharamkan. Jadi maksudnya dua wanita anak paman itu dari paman yang berbeda, bukan dari paman satu saja. Kalau dari paman satu saja berarti wanita itu yang dikatakan kakak adik, tetap tidak boleh. Misalnya bapak kita itu punya dua saudara laki-laki, ya. Taruhlah itu Zaid dan Sulaiman. Kemudian Zaid punya putri, Sulaiman punya putri. Maka kita dengan putrinya Sulaiman dengan putrinya Zaid itu sepupu. Maka saya boleh menikahi sekaligus putrinya Zaid dan putrinya Sulaiman. Karena putrinya Zaid dan putrinya Sulaiman itu sepupu, boleh menikah. Seandainya satu laki-laki, satu wanita, maka boleh dijamak dalam dalam pernikahan yang di madu. Nah, bolehnya menjamak atau menikahi dua wanita itu dalam satu pernikahan karena masuk dalam keumuman firman Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagimu wanita-wanita selain itu, yaitu wanita-wanita yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Wali anna ihdahuma tahillu lahal ukhra law kanat rajulan, karena salah satunya itu boleh menikah dengan yang lain seandainya salah satunya itu adalah laki-laki, yang satu wanita, karena sepupu. Akan tetapi apakah makruh? Ya, pertanyaannya, apakah makruh? Makruhnya dari mana? Makruhnya dari sisi kekerabatan. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, karena masih ada unsur kekerabatan. Kalau ada konflik nanti akan putus silaturahim. Apakah ada unsur makruh tentang halalnya, bolehnya? Iya boleh. Tapi bolehnya itu mengandung hukum makruh atau tidak? Maka penulis mengatakan, wa fi karahatil jam'i bainahuma riwayatan fi madhabil Hanabilah. Dan tentang hukumnya makruh menikahi dua wanita yang sepupuan, ada dua riwayat dalam madhab Hambali. Riwayat yang pertama, yukrahu dzalik, hukumnya makruh. Artinya makruh, lebih baik cari wanita yang lain. Ya, lebih baik cari wanita lain. Jangan sepupunya kalau mau menikah lagi. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Jabir bin Zaid atau Hasan Sa'id bin Abdul Aziz. Dan mereka berdalil dengan riwayat Abu Hafs dengan sanadnya dari Isa bin Tolhah. Ya, pada hadis yang kita baca, Rasulullah SAW melarang menikahi wanita ya dengan madu yang masih memiliki kekerabatan dengan istri pertama. Maka dalam hadis ini masuk dalam keumuman apa? Masuk dalam keumuman kekerabatan. Jadi Rasulullah melarang wanita itu dinikahi
ya dengan istri pertama yang masih punya unsur kekerabatan. Nah, hadis ini seandainya sahih, selesai masalah, berarti hukumnya haram. Namun karena hadis ini mursal atau dhaif, maka paling tidak derajatnya masuk dalam kategori makruh, tidak sampai pada kategori haram. Maka dalam riwayat yang kedua pada mazhab Hambali hukumnya tidak makruh, hukumnya boleh. Ini adalah pendapatnya Sulaiman bin Yasar, Sa'bi, Auza'i. Demikian juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid. Ya. Alasannya apa? Karena kedua wanita itu walaupun punya kekerabatan, tapi boleh menikah antara yang satu dengan yang lain. Seandainya yang satu laki-laki, yang satu wanita. Maka sejatinya apa? Sejatinya tidak ada larangan. Sama seperti kerabat-kerabat yang lain. Nah, maka hukum kekerabatan, mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh dinikahi sudah ditetapkan pada surat An-Nisa. Selain mereka itu walaupun punya unsur kekerabatan, maka masih boleh dinikahi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau menjamak ya antara dua wanita yang masih punya unsur kekerabatan, apabila pernikahan itu dikatakan haram seperti yang kita sebutkan, berarti pernikahan yang kedua itu yang batal. Ya. Maka wajib dipisahkan dan pernikahannya dibatalkan. Kalau sudah terjadi dukhul, maka harus dibayarkan maharnya sempurna. Kalau ternyata hamil, anaknya juga dinasabkan kepada suaminya. Karena ini masuk dalam nikah syubhat pada sebagian orang. Ya. Contoh yang dilarang lain adalah menikahi wanita yang masih dalam masa talak. Ya. Ini wanita yang diharamkan pada waktu tertentu. Bukan selama-lamanya, tapi dalam kondisi dan waktu tertentu. Ya. Idza talaqar rajul zaujatahu fal yajuzu lahu ay yatazawwaj man la yajuzul jam' bainahuma wa baina zaujatihi law lam yutalliqha ka ay yatazawwaj ukhta mutallaqati. Ya. Apabila seseorang menceraikan istrinya, apakah boleh dia menikahi wanita yang tidak boleh dia jamak dengan istrinya itu ketika istri masih dalam masa iddah? Seandainya dia tidak menceraikan istrinya, ya, maka jawabannya ada beberapa kondisi. Yang pertama, idza kana talaq qabla dukhul jaza li zauj al-mutalliq ay yatazawwaja ukhtaha wa nahwahu min allati la yajuzul jam' baina ihdahunna wa baina mutallaqatihi qabla talaq.
kalau istrinya ini ditalak sebelum dukhul, maka dia boleh langsung menikahi adiknya atau kakaknya atau keponakannya. Kenapa? Karena wanita yang dicerai sebelum disentuh itu tidak ada masa iddahnya. Dan masa iddah itu berlaku hukum suami istri. Apabila tidak ada masa iddah, maka dia boleh langsung menikahi adiknya, kakaknya, atau keponakannya, atau bibinya. Namun keadaan yang kedua, ya, apabila seseorang menceraikan istrinya dalam tolak roja'i, artinya tolak yang sudah didukhul, maka diharamkan menikahi kerabatnya, adiknya, kakaknya, keponakannya, bibinya, ya, sampai selesai masa iddahnya. Ya, sampai selesai masa iddahnya. Kenapa? Karena masa iddah masih berlaku hukum suami istri. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian masalah yang kedua di antara sebab haramnya nikah dalam jangka waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu, yaitu ketika seseorang sudah menikah 4 wanita. Apabila sudah menikahi 4 wanita, maka tidak boleh dia memaksakan diri dengan menikahi wanita yang kelima. Ya. Maka kalau dia memaksakan diri menikahi wanita yang kelima, maka nikah istri yang kelima ini batal. Berbeda kalau seseorang masuk Islam, kemudian punya istri lebih dari 4, maka dia boleh memilih 4 dari seluruh istrinya. Tidak harus diurutkan dari pernikahan awal, kedua, ketiga, keempat. Tidak harus diurutkan. Ya. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, menikah 1, 2, 3, 4 kok. Menikah yang kelima ini batal. Tapi kalau dia belum masuk Islam, sudah punya istri 7, kemudian masuk Islam, maka dia disuruh memilih 4 di antara 7. Walaupun dia memilih yang terakhir boleh. Ini yang terjadi pada seorang sahabat yang Rasulullah SAW mengatakan, ya, fakhtar minhunna arba'an. Rasulullah mengatakan, pilihlah 4 di antara istri-istrimu. Nah, tidak dikatakan kamu pilih dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dari sejak awal kamu menikah. Bukan seperti ini. Naam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalaupun dia mau menikah yang kelima, keenam, ketujuh, boleh. Tapi harus menceraikan istrinya, salah satunya, dan sudah selesai masa iddahnya. Selama masa iddahnya belum selesai, dia tidak boleh menikah lagi.
Ya. Maka penulis di sini menyebutkan sebuah muqaddimah. Abahati syariah al-islamiyah lirrajuli az-zawaja bi aksar min wahidah fi waktin wahid. Agama Islam membolehkan seseorang menikah lebih dari satu wanita dalam satu waktu. Wa hurrimat alaihi zawaj bi aksar min arba zaujat. Dan diharamkan baginya menikahi lebih dari 4 wanita. Bima'na anna lirrajul ayyakuna indahu arba zaujat fi waqtin wahid. Maksudnya dalam satu waktu seseorang boleh memiliki 4 istri. Dalam satu waktu itu maksudnya apa? Bukan menikah langsung, bukan ini maksudnya. Dalam satu waktu yaitu ketika dia masih hidup memiliki 4 istri. Kalau tidak dalam satu waktu, itu yang menikah pertama, ya, kemudian meninggal, menikah lagi, masih punya 1, kemudian diceraikan, kemudian menikah lagi. Nah, ini bukan satu waktu. Mungkin dia menikah 5 kali, 6 kali, tapi tidak pernah terkumpul dalam satu waktu 4 istri. Maka yang dimaksud dalam satu waktu ini adalah 4-4-nya masih statusnya sebagai istri dia dan masih hidup di masa dia. Kemudian beliau berkata, dan bolehnya poligami sampai 4 istri ada hikmah tersendiri. Yang mana ini adalah salah satu syariat yang disyariatkan kepada seluruh para nabi. Jadi poligami itu adalah syariat yang disyariatkan pada seluruh nabi. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membatasi syariat pada risalah Nabi Muhammad dengan 4 wanita saja. Dan bolehnya poligami itu sudah ada pada umat-umat terdahulu selain agama Islam. Itu sudah ada dan diakui. Hanya saja sebagian orang yang ingin memperjuangkan persamaan antara laki-laki dan wanita memerangi poligami. Akan tetapi ketika mereka dihadapkan dalam kondisi tertentu, mereka tidak bisa menjawab. Coba perhatikan. Ya. Terlantarnya para wanita, anak-anak, ya, dalam berbagai macam kondisi itu akan terjadi. Dan agama Islam sebagai agama yang sempurna itu lebih penyayang dengan mereka daripada orang kafir yang sok penyayang dengan para janda, para wanita. Kita tidak hanya berbicara para janda, tapi wanita-wanita yang belum menikah juga sama. Ya. Maka agama Islam yang menjadi agama paling sempurna sudah menurunkan hukum seputar ini. Maka disyariatkannya poligami itu untuk mengkafil, untuk merawat, untuk menanggung wanita-wanita yang terlantar.
Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka maslahat yang menjadi hukum Islam itu lebih penyayang dengan mereka daripada simbol-simbol yang dibawa oleh orang barat, orang kafir. Maka berbeda dengan orang kafir yang mereka menghalalkan pacaran, menghalalkan selingkuh. Ya, walaupun punya satu istri, mereka pikir tidak ada masalah. Tapi dalam agama Islam dia haramkan berzina, dia haramkan selingkuh, dia haramkan pacaran. Maka diperbolehkan dengan cara yang lebih terhormat, diberikan dengan cara yang lebih suci, yaitu dalam pernikahan. Yang seorang suami tidak hanya menyalurkan nafsunya, tidak hanya mempermainkan wanita, akan tetapi membangun rumah tangga baru yang menjamin seluruh hak wanita tersebut dan dilindungi oleh agama. Mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik? Subhanallah. Saya punya teman dari Rusia, dia cerita. Karena di Rusia itu diharamkan menikah, poligami itu diharamkan. Jadi kalau dalam satu rumah itu punya 2 istri, didatangi sama polisi. Siapa itu? Wanita yang kedua, siapa itu? Kalau dia menjawab itu istriku, kamu masuk penjara. Tapi kalau kamu mengatakan dia pacarku, walaupun beranak pinak tidak akan disentuh. Bayangkan di mana akal mereka? Ya. Maka orang-orang yang ingin poligami di Rusia langsung saja menikah, tidak usah didaftarkan ke pemerintah. Nanti kalau ditanya, ini siapa? Ini pacarku, nggak ada masalah. Selama pacarnya tidak menuntut, tidak dizolimi, ya tidak lapor ke polisi, maka dianggap biasa walaupun beranak pinak. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian dalam syariat poligami juga mengandung hikmah yang lain, yaitu apa? Memperbanyak keturunan dan generasi muslim. Ya. Anda bisa lihat zaman sekarang di negara-negara kafir itu terjadi banyak resesi. Penduduknya tidak mau menikah. Walaupun menikah, membatasi jumlah anak. Hanya 1. Ya, bukan lagi 2. Kalau di Indonesia KB-nya 2 anak cukup. Tapi di beberapa negara itu hanya 1. Bukan dari pemerintah, tapi dari mereka. Dari orang yang berkeluarga. Maka disyariatkannya poligami untuk mengejar jumlah yang banyak bagi kaum muslimin untuk masa depan mereka. Dan masih banyak hikmah yang lain dari seputar poligami. Namun di sini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Sesungguhnya syariat poligami itu paling dibenci oleh wanita dan paling disukai bagi para suami. Namun kedua-duanya harus diberi nasihat dan diberi batasan. Ya. Bahwasannya ini syariat dihalalkan bagi laki-laki dengan syarat yang sangat ketat. Tidak semua laki-laki memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dia hendaklah berpuasa. Seperti pertama kali dia belum bisa menikah.
Adapun para wanita, ya, mereka membenci syariat poligami. Kita katakan sesungguhnya syariat Islam yang tidak disukai oleh manusia itu banyak. Tidak hanya poligami. Ya, tidak hanya poligami. Banyak syariat-syariat Islam itu yang tidak disuka oleh manusia. Ya seperti sholat, berangkat ke masjid, membayar zakat, puasa Ramadan, apalagi banyak. Akan tetapi, kenapa kita jarang mengungkit syariat itu? Ya, akan tetapi kita banyak mengungkit dalam syariat poligami. Jawabannya satu, benci itu karena merasa dirugikan. Saya kira ini pokoknya. Ya, karena merasa dirugikan. Dengan adanya istri yang kedua, berarti akan berkurang belanjanya, kasih sayangnya, dan macam-macam. Maka kita jawab, ketahuilah, poligami yang kita bahas bukan poligami yang suami asal mau langsung nikah, tidak. Poligami yang kita bahas itu adalah poligami yang memenuhi syarat kapan seorang suami itu boleh berpoligami. Dan ini pernah kita singgung, ya. Seandainya poligami itu dilaksanakan oleh seorang suami yang memenuhi syarat seperti ajaran agamanya, maka akan banyak manfaat yang ditimbulkan daripada mudorotnya. Maka mudorot yang muncul dari poligami kemungkinan tidak memenuhi syarat dia itu boleh poligami. Sama seperti sholat. Anda kalau sholat dengan cara yang benar sesuai syariat, maka itu sebagai ibadah yang makbulah. Banyak manfaatnya, diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau Anda sholatnya tidak sesuai dengan syariat, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kalau ini kita perluas, sama seperti poligami, kita katakan celakalah orang yang poligami. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dalam tuntunan berpoligami. Maka mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian masalah yang kedua, bagi para wanita, ya, tidak diperbolehkan memprovokasi seorang wanita yang dimadu oleh suaminya. Tidak boleh dia memprovokasi, ya. Akan tetapi dia harus memberikan nasihat, bersabar, ya, tetap taat pada suami. Itu nasihat yang benar. Ada seorang wanita siap dipoligami, tidak ada masalah dengan suami atau istri keduanya. Akan tapi karena ummahat yang takut dipoligami oleh suaminya memprovokasi wanita tersebut agar gagal poligami suaminya dan merasa puas dan senang kalau ustadznya batal poligami, menceraikan istri keduanya. Subhanallah, ini sebuah kejahatan. Ya, ini sebuah kejahatan. Bahkan ini adalah tipu daya syaitan dan iblis yang memisahkan seseorang dengan suaminya, memisahkan seseorang dengan istrinya. Maka seluruh kaum muslimin dalam menyikapi rumah tangga orang lain harus berusaha menasihati agar rumah tangga mereka tetap utuh. Ya, itu kewajiban seluruh kaum muslimin. Misalnya, Anda ditanya,
Apa hukum suami saya yang tidak adil dalam poligami? Sedangkan Anda punya kebencian dengan suaminya. Anda tidak suka juga dimadu oleh suami Anda. Kadang-kadang langsung memberikan fatwa apa? Minta cerai saja. Minta cerai saja. Sekarang pertanyaannya, kita balik bertanya kepada orang yang memberikan nasihat atau memberikan fatwa semacam itu. Setelah dia diceraikan, apakah selesai masalah? Malah parah. Kenapa? Dia terlantar. Tidak ada lagi yang menafkahi. Belum juga tentu ada yang mau menikahi dalam waktu yang dekat. Terlantar. Orang yang berfatwa semacam ini adalah orang yang kejam. Iblis. Kenapa? Karena dia menfatwakan agar seseorang itu pisah dari suaminya dan terlantar. Maka tetap dalam ikatan pernikahan dengan suaminya, walaupun dimadu, itu maslahatnya lebih besar, lebih banyak daripada dia diceraikan. Dan ini juga seharusnya yang dipertimbangkan oleh para wanita. Yang kadang-kadang ketika suaminya ingin menikah lagi, hanya satu yang terdetik dalam hati mereka. Apa? Minta cerai. Coba pikirkan dengan lebih matang. Apakah Anda minta cerai selesai masalah Anda? Tidak selesai. Anda akan menyesal. Karena kehidupan di dunia pada bangunan rumah tangga itu disebutkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Saling bantu-membantu. Rasulullah mengatakan istrimu itu adalah yang membantumu. Kamu tidak memiliki hak lebih dari itu. Tidak boleh memukul istri, tidak boleh menyakiti. Ya, itu yang membantumu untuk hidup. Maka dengan demikian sejatinya laki-laki tidak bisa hidup sendiri. Wanita tidak bisa hidup sendiri. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan di atas bukan berarti kita mengompori agar para suami menikah lagi, tidak. Ini adalah perkara yang mubah tapi bersyarat berat. Ya, syaratnya sangat berat. Demikian juga kita juga tidak mengatakan kepada para istri agar apa? Agar mengizinkan suaminya menikah lagi. Tidak. Istri punya apa? Punya pendapat yang boleh disampaikan kepada suami. Apa pertimbangan dia menikah lagi? Ya, apakah dia mampu? Tentu yang pertama ditanyakan adalah mampu dalam segi materi. Ya, kalau istri tidak mau satu rumah dengan madunya, maka suami harus membuat rumah yang lain. Apakah dia mampu? Dan berbagai macam pertimbangan yang berkaitan dengan keadilan seorang suami terhadap istri-istrinya. Namun apabila suami bisa adil, seluruh kebutuhan tercukupi, tidak ada yang terzolimi, maka bisa dipastikan poligami akan membawa kebahagiaan yang lebih banyak. Ya, kalau seseorang mengatakan poligami itu berarti rawan masalah, sumber petaka, kita katakan banyak juga orang yang punya satu istri tidak pernah berhenti bertengkar. Ya, itu bukan satu-satunya sumber masalah. Sumber masalah itu ada pada diri Anda sendiri, bukan pada poligami. Karena sebagian melihat poligami apabila tidak berhasil dijadikan contoh. Itu loh, fulan tidak berhasil poligami, dicerai, rumah tangganya berantakan dan seterusnya. Tidak.
Itu kesalahan ada pada orangnya, bukan pada poligaminya. Ya, hukum Allah itu adalah hukum yang benar. Semuanya membawa maslahat. Adapun masalah rumah tangga itu akan tetap ada. Anda punya satu istri atau dua istri. Anda punya anak atau tidak punya anak. Permasalahan rumah tangga itu akan tetap ada sampai Anda meninggal. Maka penting, ini yang terakhir yang saya sampaikan, maka penting bagi orang yang berpoligami mempersiapkan diri mental, ya, sebelum dia berpoligami. Mempersiapkan mental istri, mempersiapkan mental diri sendiri. Bayangkan, banyak orang yang tidak paham dalam masalah ini. Ketika ditegur oleh istri pertamanya, yang difahami oleh suami sedang mengganggu kebahagiaannya, cemburu, dan seterusnya. Subhanallah. Yang paling penting dipersiapkan adalah mental. Ya, kita berbicara tentang perasaan. Bagaimana ketika istri pertama dimadu oleh suaminya. Dua perasaan yang saling berbeda jauh. Istri pertama tersakiti, sedih, merasa ditinggalkan, dikucilkan. Sedangkan suami masih dalam masa bahagia-bahagianya. Berbulan madu dengan istrinya. Maka ketika istrinya berbicara kepada suami dan suaminya kurang suka, maka selalu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kecemburuan, dikaitkan dengan poligami, kamu, dan seterusnya. Dalam pandangan suami, yang sempurna sekarang adalah istri kedua, sedangkan istri pertama sudah banyak cacatnya. Subhanallah. Kalau suami sudah punya pandangan seperti ini, jangan poligami. Pasti Anda akan berbuat zalim. Anda tidak akan bisa berbuat adil. Dan Anda adalah orang yang tidak bisa menyayangi dua istri. Maka tanyakan kepada diri sendiri sebelum Anda berpoligami. Apakah Anda termasuk orang yang siap? Jadi siap ini bukan dari istrinya. Kadang-kadang dalam poligami itu seakan-akan yang dipojokkan itu selalu istri pertama. Ya, dia belum siap, dia tidak siap, dia tidak mau. Padahal suaminya sendiri mentalnya tidak siap. Mentalnya mental tempe. Nauzubillah. Seluruh kesalahan dilemparkan pada istri pertama. Kenapa? Karena sedang bahagia-bahagianya. Tidak merasakan perasaan istrinya sama sekali. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan masih banyak nasihat yang mungkin bisa disampaikan seputar poligami. Akan tetapi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin selebihnya kita buka tanya jawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kami dapati sebagian akhwat dan ummahat yang dulu mereka senang dengar kajian Ustaz Fulan. Akan tetapi pas mendengar kabar Ustaz Fulan tersebut berpoligami, malah dia tidak senang lagi mendengarkan ceramahnya hanya karena Ustaz tersebut berpoligami. Bagaimana sikap akhwat dan atau ummah tersebut? Benar atau salah Ustaz? Iya, ini yang kita singgung tadi. Anda suka atau tidak suka dengan orang lain, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa sebabnya? Kalau Anda sudah bisa menjawab, tanyakan pada ustadz lain. Saya benci karena sebab ini, boleh apa tidak? Enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Itu perasaan kita yang harus kita perangi.
kita harus tetap bersikap adil. Walaupun kita membenci fulan, akan tetapi fulan ini adalah seorang ustadz yang mengajarkan ilmu agama, tetap hadir di majelisnya. Tidak ada alasan yang dibenarkan Anda membenci dia hanya karena dia poligami, hanya karena dia, nggak boleh. Kalau alasannya karena alasan yang dibenarkan, boleh Anda tidak hadir di majelisnya. Tapi kalau hanya perasaan, tidak boleh. Dan ini adalah salah satu bentuk makar dari musuh-musuh Islam. Ketika seorang ustadz ini dakwahnya mulai diterima, maka ingin dijatuhkan dari mana? Yaitu dari poligaminya. Ketika poligaminya tidak berhasil, maka jamaahnya semuanya bubar, tidak mau lagi hadir di majelisnya. Subhanallah, apa kaitan Anda belajar ilmu agama dengan poligami ustadznya? Tidak ada kaitannya. Kalau Anda mengatakan seperti ini, tidak ada seorang pun yang mau ikut masuk Islam. Rasulullah istrinya banyak. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah bencimu pada seseorang mendorongmu untuk tidak bisa bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, tetaplah adil karena itu lebih dekat pada ketakwaan. Kemudian yang kedua, kalau seseorang membenci fulan, ustadz fulan, ya, karena dia poligami, sekarang pertanyaannya, apakah ada pengganti dari ustadz itu? Kalau ada penggantinya dan Anda hadir, masih mending. Tapi kalau ternyata tidak ada penggantinya, Anda tidak dapat majelis yang lain kecuali ustadz itu, berarti sama seperti Anda ingin menjauh dari agama. Ini salah satu penyakit yang ada di antara gengnya para ummahat. Tidak hanya di sini, di mana-mana, ya. Hingga asatid kibar, jamaah ummahatnya juga seperti itu, ya. Kalau ustadznya sudah poligami, ruame bukan main. Seakan-akan suami mereka juga akan ikut poligami. Tidak, ya. Itu urusan pribadi masing-masing. Kemudian Anda jangan mengurusi rumah tangga orang lain. Dia berhasil poligami atau dia tidak berhasil, ya, dia menceraikan istri pertama atau istri kedua, ndak usah diurusi. Itu rumah tangga orang lain, bukan rumah tangga Anda. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mendoakan kebaikan yang terbaik untuk mereka. Kita sendiri juga tidak tahu apakah dengan poligami atau dengan cerai itu lebih baik bagi mereka. Kita tidak tahu. Hanya saja itulah yang terjadi di lapangan, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Bismillah. Apakah berdosa jika seorang istri berdoa agar suaminya tidak berpoligami? Apakah boleh seorang istri berdoa agar suaminya tidak berpoligami? Boleh. Ya, boleh. Kalau Allah mengabulkan, maka suaminya tidak akan bisa menikah lagi. Boleh-boleh saja, kan itu perkara mubah. Ya, perkara mubah. Naam, Allahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya Ustaz terkait suami yang menggabungkan istri pertama dan istri kedua pada satu pondok pesantren, sama-sama mengurus pondok tersebut, akan tetapi tempat tinggalnya lumayan jauh Ustaz. Misal istri pertama di sebelah kanan pondok dan istri kedua di sebelah kiri pondok. Enggak ada masalah. Istri pertama di Makassar, istri kedua di Surabaya, terserah. Jangankan hanya terpisah dengan luasnya pondok, terpisah dengan lautan boleh. Asalkan suaminya adil. Berapa hari di sini, berapa hari di sana. Boleh. Nah.
Taib. Mungkin kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.